Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Puspita Mailani selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen di kelas 4C dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang laporan laba rugi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhadi sebagai moderator, kemudian ada Inten Permatasari sebagai pemateri yang pertama, kemudian pemateri kedua adalah saya sendiri, dan pemateri yang terakhir adalah Ragil Purwaningtyas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri yang pertama, Inten Permatasari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perusahaan manufaktur dan bagaimana cara menghitung laporan laba rugi dalam perusahaan manufaktur. Secara singkat, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, di mana barang jadi tersebut kemudian dijual kepada supplier atau pembeli. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi yang termasuk ke dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua yaitu persediaan dalam proses, yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Nah, karena bersinggungan dengan kegiatan produksi, maka di dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur terdapat istilah harga pokok produksi. Nah, di dalam laporan ini juga terdapat beberapa elemen-elemen dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adanya pendapatan, yang kedua yaitu adanya biaya, yang ketiga yaitu adanya kerugian, dan yang keempat yaitu keuntungan. Nah, langkah-langkah membuat laporan laba rugi. Yang pertama yaitu catat semua pendapatan dan pengeluaran, yang kedua yaitu menghitung pendapatan dan biaya produksi yang diperlukan, yang ketiga yaitu menghitung biaya operasionalnya, dan yang keempat yaitu menyusun laporannya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang harga pokok produksi yang akan disampaikan oleh rekan saya sebelum kita menghitung laporan laba rugi. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu sehingga barang atau jasa siap untuk dijual. Baiklah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah betapa pentingnya HPP atau harga pokok produksi. Karena laporan harga pokok produksi perlu dibuat untuk melihat jumlah nilai persediaan yang dipakai untuk proses produksi, jumlah nilai biaya untuk proses produksi, serta nilai biaya overhead perusahaan yang dikeluarkan selama masa produksi. Berikutnya ada macam-macam biaya harga pokok produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku atau disingkat BBB. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik atau BOP. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan harga pokok produksi. Baiklah, jadi di sini ada laporan harga pokok produksi organisasi manufaktur untuk tahun berakhir 30 Desember 2008. Bahan baku langsung berupa persediaan awal Rp200.000 ditambah pembelian Rp450.000. Maka total bahan baku yang tersedia Rp650.000. Dikurangi persediaan akhir Rp50.000. Maka bahan baku langsung yang terpakai sebesar Rp600.000. Tenaga kerja langsungnya sebesar Rp350.000. Sedangkan untuk overhead manufaktur berupa tenaga kerja tidak langsung Rp122.500, untuk depresiasi Rp177.500, untuk sewa Rp50.000, untuk listrik, air, dan lain-lain Rp37.500, untuk pajak properti Rp12.500, dan untuk pemeliharaan Rp50.000. Dan untuk total BOP-nya sebesar Rp450.000. Kemudian total tambahan biaya manufaktur sebesar Rp1.400.000. Ditambah barang dalam proses awal sebesar Rp200.000. Maka hasil total biaya manufaktur sebesar Rp1.600.000.
dikurangi barang dalam proses akhir sebesar Rp400.000, maka harga pokok produksi penjualannya adalah sebesar Rp1.200.000. Berikutnya untuk perhitungan laporan laba rugi akan disampaikan oleh Intan Permatasari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang menghitung laporan laba rugi perusahaan manufaktur, di mana sebelumnya telah dijelaskan apa itu harga pokok produksi dan ada tadi contoh soalnya. Nah, sekarang kita langsung saja menentukan laporan laba rugi perusahaannya. Nah, yang pertama kita akan mencatat besarnya pendapatan. Besarnya pendapatan di sini di soal itu ada besarnya penjualan sebesar 2.800.000. Kemudian pendapatan ini akan dikurangi dengan harga pokok penjualan, yang dimana harga pokok penjualan ini terdiri dari persediaan barang jadi awal sebesar 500.000. Kemudian ditambah dengan harga pokok produksi yang tadi telah dihitung terlebih dahulu sebesar 1.200.000. Nah, di sini akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual sebesar 1.700.000. Kemudian, setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 300.000. Hasilnya yaitu 1.400.000. Di mana ini adalah total harga pokok penjualan yang telah kita rinci. Kemudian, besarnya pendapatan atau penjualan yang tertera 2.800.000 kemudian dikurangi dengan total harga pokok penjualan sebesar 1.400.000 akan menghasilkan laba kotor sebesar 1.400.000. Nah, laba kotor ini akan dikurangi dengan beban yang ada. Yang pertama yaitu ada beban penjualan sebesar 600.000. Kemudian ada beban administrasi sebesar 300.000. Hasil dari total beban itu sebesar 900.000, di mana laba kotor ini dikurangi dengan total beban yang ada. Jadi akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 500.000. Itulah proses menghitung laporan laba rugi di dalam perusahaan manufaktur. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Penjelasan untuk perhitungan laporan laba rugi perusahaan jasa akan disampaikan oleh Ragil Purwaning Tias. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil Purwaning Tias. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi terakhir tentang perusahaan jasa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan sebuah usaha yang kegiatan utamanya memproduksi jasa. Barangnya tidak berwujud atau sebuah perusahaan yang menjual jasa. Tujuannya yang terutama yaitu memperoleh laba dan keuntungan tentunya. Contohnya seperti bengkel, salon, dan sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi perusahaan jasa. Pada dasarnya, untuk membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa, Anda harus mengikuti langkah-langkah dalam siklus akuntansi, yaitu yang pertama, pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan atau laporan keuangan. Laporan laba rugi perusahaan jasa terdiri dari pendapatan dan semua beban usaha, dan beban di luar usaha dalam periode berjalan. Selanjutnya di sini ada contoh soal. PT Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, menyediakan informasi berikut dari catatan akuntansi tahun 2008. Yang pertama, ada barang dalam proses atau barang awal sebesar Rp5.000 dan barang dalam proses akhir sebesar Rp10.000. Yang kedua, bahan baku langsung sebesar Rp40.000. Yang ketiga, tenaga kerja langsung sebesar Rp80.000. Yang keempat, overhead sebesar Rp100.000. Yang kelima, beban penjualan sebesar Rp8.000. Yang keenam, beban administrasi sebesar Rp22.000. Dan yang terakhir, penjualan sebesar Rp300.000. Dan di sini soalnya diminta hitunglah laporan laba rugi perusahaan jasa tersebut. Selanjutnya, laporan laba rugi dari jawaban dari soal yang saya bacakan sebelumnya.
laporan laba rugi organisasi jasa untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Yang pertama ada penjualan sebesar Rp300.000. Yang kedua dikurangi beban. Terus ada harga pokok penjualan jasa, dan harga pokok penjualan jasa itu terdiri dari barang dalam proses awal sebesar Rp5.000. Yang kedua ada biaya jasa yang ditambahkan, yaitu bahan baku langsung sebesar Rp40.000 dan tenaga kerja langsung sebesar Rp80.000 dan overhead sebesar Rp100.000. Setelah itu ditambahkan atau dijumlahkan 40, 80 sama 100.000 itu sama dengan 220.000. Setelah dijumlahkan, maka ada total dari barang dalam proses awal 5.000 ditambah dari total bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead sebesar 220.000 menghasilkan angka Rp225.000. Selanjutnya dikurangi barang dalam proses akhir sebesar Rp10.000. Setelah itu total Rp225.000 dikurangi barang dalam proses akhir maka menghasilkan jumlah Rp215.000. Nah, setelah itu kita menghitung margin kotor. Margin kotor itu dari penjualan sebesar Rp300.000 dikurangi Rp215.000, maka menghasilkan margin kotor sebesar Rp85.000. Setelah itu dikurangi beban operasi. Beban operasi ini terdiri dari beban penjualan sebesar Rp8.000, yang kedua beban administrasi sebesar Rp22.000, maka dari itu total beban menjadi Rp30.000. Selanjutnya menghitung laba sebelum pajak, yaitu margin kotor sebesar Rp85.000 dikurangi total beban sebesar Rp30.000, maka menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp55.000. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Selebihnya saya mohon maaf sebagai perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.